Biografi Kiai Haji Hamim Jazuli. Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau akrab dengan panggilan Gus Mik lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940. Beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik salah satu tokoh Nahdlatul Ulama NU, dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa dan memiliki ikatan darah kuat dengan berbagai tokoh Islam ternama, khususnya di Jawa Timur. Maka wajar, jika Gus Mik dikatakan pejuang agama yang tangguh dan memiliki kemampuan yang terkadang sulit dijangkau akal. Selain menjadi pejuang Islam yang gigih, dan pengikut hukum agama yang setia dan patuh, Gus Mik memiliki spiritualitas atau derajat kerohanian yang memperkaya sikap, taat, dan patuh terhadap Tuhan. Namun, Gus Mik tidak melupakan kepentingan manusia atau interaksi sosial, hablum minallah wa hablum minanas. Hal itu dilakukan karena Gus Mik mempunyai hubungan dan pergaulan yang erat dengan almarhum Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Haji Ahmad Siddiq, serta melalui keterikatannya pada ritual zikrul ghafilin, pengingat mereka yang lupa. Gerakan-gerakan spiritual Gus Mik inilah telah menjadi budaya di kalangan Nahdiyin, sebutan untuk warga NU, seperti melakukan ziarah ke makam-makam para wali yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Hal terpenting lain untuk diketahui juga bahwa amalan Gus Mik sangatlah sederhana dalam praktiknya. Juga sangat sederhana dalam menjanjikan apa yang hendak didapat oleh para pengamalnya, yakni berkumpul dengan para wali dan orang-orang saleh, baik di dunia maupun akhirat. Ayah Gus Mik Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Gus Mik seorang hafiz penghafal Al-Quran. Karena, bagi Gus Mik, Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, Gus Mik merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Tuhan. Beliau pun membentuk semaan Al-Quran dan jamaah zikrul ghafilin. Gus Mik selain dikenal sebagai seorang ulama besar juga dikenal sebagai orang yang nyeleneh. Beliau lebih menyukai dakwah di kerumunan orang yang melakukan maksiat seperti diskotik, klub malam dibandingkan dengan menjadi seorang kiai yang tinggal di pesantren yang mengajarkan santrinya kitab kuning. Hampir tiap malam beliau menyusuri jalan-jalan di Jawa Timur keluar masuk klub malam, bahkan nimbrung dengan tukang becak, penjual kopi di pinggiran jalan hanya untuk memberikan sedikit pencerahan kepada mereka yang sedang dalam kegelapan. Ajaran-ajaran beliau yang terkenal adalah suluk jalan terabas atau dalam bahasa Indonesianya pemikiran jalan pintas. Pernah diceritakan suatu ketika Gus Mik pergi ke diskotik dan di sana bertemu dengan pengunjung yang sedang asyik menenggak minuman keras. Gus Mik menghampiri mereka dan mengambil sebotol minuman keras lalu memasukkannya ke mulut Gus Mik. Salah satu dari mereka mengenali Gus Mik dan bertanya kepada Gus Mik, "Gus, kenapa sampeyan ikut minum bersama kami? Sampeyan kan tahu ini minuman keras yang diharamkan oleh agama." Lalu Gus Mik menjawab, "Aku tidak meminumnya." Tanda seru, "Aku hanya membuang minuman itu ke laut." Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, padahal sudah jelas tadi Gus Mik meminum minuman keras tersebut. Diliputi rasa keanehan, Gus Mik angkat bicara, "Sampeyan semua gak percaya kalau aku tidak meminumnya tapi membuangnya ke laut?" Titik tanda tanya petik 2. Lalu Gus Mik membuka lebar mulutnya dan mereka semua terperanjat kaget. Di dalam mulut Gus Mik terlihat laut yang bergelombang dan ternyata benar minuman keras tersebut dibuang ke laut. Dan saat itu juga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan meninggalkan minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Itulah salah satu karomah kewalian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Gus Mik. Jika sedang jalan-jalan atau keluar, Gus Mik seringkali mengenakan celana jeans dan kaos oblong. Tidak lupa,
Beliau selalu mengenakan kacamata hitam lantaran beliau sering menangis jika melihat seseorang yang masa depannya suram dan tak beruntung di akhirat kelak. Ketika beliau berdakwah di Semarang, tepatnya di NIAC di Pelabuhan Tanjung Mas. NIAC adalah surga perjudian bagi para cukong-cukong besar baik dari pribumi maupun keturunan. Gus Mik yang masuk dengan segala kelebihannya mampu memenangi setiap permainan, sehingga para cukong-cukong itu mengalami kekalahan yang sangat besar. NIAC pun yang semula menjadi surga perjudian menjadi neraka yang sangat menakutkan bagi para penjudi dan penikmat maksiat. Satu contoh lagi, ketika Gus Mik berjalan-jalan ke Surabaya, ketika tiba di sebuah klub malam, Gus Mik masuk ke dalam klub yang dipenuhi dengan perempuan-perempuan nakal. Lalu Gus Mik langsung menuju waitress pelayan minuman. Beliau menepuk pundak perempuan tersebut sambil meniupkan asap rokok tepat di wajahnya. Perempuan itu pun mundur tapi terus dikejar oleh Gus Mik sambil tetap meniupkan asap rokok di wajah perempuan tersebut. Perempuan tersebut mundur hingga terbaring di kamar dengan penuh ketakutan. Setelah kejadian tersebut, perempuan itu tidak tampak lagi di klub malam itu. Pernah suatu ketika Gus Farid, anak Kiai Haji Ahmad Siddiq yang sering menemani Gus Mik, mengajukan pertanyaan yang sering mengganjal di hatinya. Pertama, bagaimana perasaan Gus Mik tentang wanita? Aku setiap kali bertemu wanita, walaupun secantik apapun dia, dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja, jadi jalan untuk syahwat tidak ada, jawab Gus Mik. Pertanyaan kedua, Gus Farid menanyakan tentang kebiasaan Gus Mik memakai kacamata hitam baik itu di jalan maupun saat bertemu dengan tamu. Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk, maka aku menangis. Maka aku memakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis, jawab Gus Mik. Adanya sistem dakwah yang dilakukan Gus Mik tidak bisa dicontoh begitu saja karena resikonya sangat berat bagi mereka yang alim pun. Sekali Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan mengaku tidak sanggup melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Gus Mik, padahal Kiai Haji Abdul Hamid juga seorang waliullah. Gus Mik bertemu Kiai Haji Masud Baut Pagerwojo Sidoarjo. Ketika Gus Mik masih berusia 9 tahun, Gus Mik sowan ke rumah Gus Ud Kiai Haji Masud Pagerwojo Sidoarjo. Gus Ud adalah seorang tokoh karismatik yang diyakini sebagai seorang wali. Dia sering dikunjungi oleh sejumlah ulama untuk meminta doanya. Di rumah Gus Ud inilah untuk pertama kalinya Gus Mik bertemu Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang di kemudian hari menjadi orang kepercayaannya dan sekaligus besannya. Saat itu, Kiai Ahmad Siddiq masih berusia 23 tahun, dan tengah menjadi sekretaris pribadi Kiai Haji Wahid Hashim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama. Sebagaimana para ulama yang berkunjung ke dalam Gus Ud, kedatangan Kiai Ahmad Siddiq ke dalam Gus Ud juga untuk mengharapkan doa dan dibacakan Al-Fatihah untuk keselamatan dan kesuksesan hidupnya. Tetapi, Gus Ud menolak karena merasa ada yang lebih pantas membaca Al-Fatihah. Gus Ud kemudian menunjuk Gus Mik yang saat itu tengah berada di luar rumah. Gus Mik dengan terpaksa membacakan Al-Fatihah setelah diminta oleh Gus Ud. Kiai Haji Ahmad Siddiq, sebelum dekat dengan Gus Mik, pernah menemui Gus Ud untuk bicara empat mata menanyakan tentang siapakah Gus Mik itu. Bah, saya sowan karena ingin tahu Gus Mik itu siapa, kok banyak orang besar seperti Kiai Haji Hamid menghormatinya, tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Di sekitar tahun 1950-an, kamu datang ke rumahku meminta doa. Aku menyuruh seorang bocah untuk mendoakan kamu. Itulah Gus Mik. Jadi, siapa saja, termasuk kamu, bisa berkumpul dengan Gus Mik itu seperti mendapatkan Lailatul Qadar, jawab Gus Ud.
Begitu Gus Ud selesai mengucapkan kata Lailatul Qadar, Gus Mik tiba-tiba turun dari langit-langit kamar lalu duduk di antara keduanya. Sama sekali tidak terlihat bekas atap yang runtuh karena dilewati Gus Mik. Setelah mengucapkan salam, Gus Mik kembali menghilang. Suatu hari, Gus Mik tiba di Jember bersama Syafi'i dan Kiai Haji Hamid Kajoran, mengendarai mobil Fiat 2300 milik Sekda Jember. Sehabis asyar, Gus Mik mengajak pergi ke Sidoarjo. Rombongan bertambah Mulyadi dan Sunyoto. Tiba di Sidoarjo, Gus Mik mengajak istirahat di salah satu masjid. Gus Mik hanya duduk di tengah masjid, sementara Kiai Haji Hamid Kajoran dan Syafi'i tengah bersiap-siap menjalankan salat jamak takhir, maghrib dan isya. Ketika Syafi'i qomat, Gus Mik menyela, Mbah, salatnya nanti saja di Ampel." Kiai Haji Hamid dan Syafi'i pun tidak berani melanjutkan. Tiba-tiba, dari sebuah gang terlihat seorang anak laki-laki keluar, sedang berjalan perlahan. Gus Mik memanggilnya, "Mas, beritahu Mbah Ud, ada Gus Hamim dari Kediri," kata Gus Mik kepada anak itu. Anak itu lalu pergi ke rumah Mbah Ud. Tidak beberapa lama, Mbah Ud datang dengan dipapah 2 orang santri. "Masya Allah, Gus Hamim, sini ini kauman ya, Gus. Kaumnya orang-orang beriman ya, Gus. Ini masjid kauman, Gus. Anda doakan saya selamat ya, Gus," teriak Mbah Ud sambil terus berjalan ke arah Gus Mik. Ketika sudah dekat, Gus Mik dan Mbah Ud terlihat saling berebut untuk lebih dulu menyalami dan mencium tangan. Kemudian Gus Mik mengajak semuanya ke rumah Mbah Ud. Tiba di rumah, Mbah Ud dan Gus Mik duduk bersila di atas kursi. Kemudian dengan lantang keduanya menyanyikan sholawat dengan tabuhan tangan. Seperti orang kesurupan, keduanya terus bernyanyi dan memukul-mukul tangan dan kaki sebagai musik iringan. Setelah puas, keduanya terdiam. "Silakan, Gus, berdoa," kata Mbah Ud kepada Gus Mik. Gus Mik pun berdoa dan Mbah Ud mengamini sambil menangis. Di sepanjang perjalanan menuju rumah Syafi'i di Ampel, Sunyoto berbisik-bisik dengan Mulyadi. Keduanya penasaran dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Karena Mbah Ud Pagerwojo terkenal sebagai wali dan harikul, ada di luar kebiasaan. Hampir semua orang di Jawa Timur segan terhadapnya. "Mas, misalnya ada seorang camat yang kedatangan tamu, lalu camat tersebut mengatakan silakan dengan penuh hormat, itu kalau menurut kepangkatan, bukankah tinggi pangkat tamunya?" tanya Sunyoto kepada Mulyadi. Mbah Ud adalah salah seorang tokoh di Jawa Timur yang sangat disegani dan dihormati Gus Mik selain Kiai Haji Hamid Pasuruan. Hampir pada setiap acara haulnya, Gus Mik selalu hadir sebagai wujud penghormatan kepada orang yang sangat dicintainya itu. Kisah Gus Mik dan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Selain cerita sebagaimana yang telah diuraikan di muka dalam pembahasan Gus Ud Pagerwojo dan Kiai Haji Hamid Pasuruan, ada beberapa cerita yang berkaitan dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang kebetulan istrinya dari Tulungagung, bila berada di Tulungagung, dalam pidato-pidatonya juga selalu menyerang Gus Mik sebagai seorang kiai yang kebiasaannya tidak sesuai dengan syariat. Mungkin Kiai Haji Ahmad Siddiq lupa pada peristiwa 16 tahun sebelumnya saat dia sowan kepada Gus Ud Pagerwojo, Sidoarjo, di mana secara tersirat Gus Ud menunjukkan bahwa Gus Mik adalah yang sulit diterima nalar biasa. Bahkan Kiai Haji Ahmad Siddiq sendiri oleh Gus Ud justru disuruh meminta doa Al-Fatihah kepada Gus Mik. Bila mendengar semua itu, Gus Mik hanya tersenyum dan berkomentar, "Kiai ini berani. Sungguh Kiai ini pemberani," sambil tersenyum dan mengacungkan jempol.
Kepada Amar Mujib, adik ipar Kiai Haji Ahmad Siddiq, Gus Mik berpesan, "Mar, apakah kamu hobi pidato? Kamu jangan suka pidato. Sebab, orang itu bila pidato, kalau hakikatnya tidak kuat, akan berbahaya. Orang itu yang baik di dalamnya, bukan luarnya." Kiai Haji Ahmad Siddiq saat berada di Tulungagung pernah bertanya kepada Amar, "Jawablah dengan jujur, sejujur-jujurnya, dan jangan ada yang kau sembunyikan. Benarkah Gus Mik itu bila menghadiri undangan perkawinan, selalu langsung menuju tempat kaum perempuan dan mengambil tempat berbaur bersama mereka?" Amar yang sejak pertama sudah tahu bahwa Kiai Haji Ahmad Siddiq sangat anti dengan Gus Mik merasa terpanggil untuk membela Gus Mik. "Benar," jawab Amar. "Bukankah itu tidak pantas dilakukan oleh seorang kiai?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Lalu, mengapa kau masih mengikutinya dan memujanya?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Semua pendapat Mas Ahmad benar. Hanya saja Gus Mik pernah berkata kepada saya bahwa bila berdakwah di sebuah keluarga, kalau tidak bisa masuk dari pintu depan maka berusahalah masuk dari pintu belakang. Kalau tidak bisa kepada suaminya maka berdakwahlah kepada istrinya. Sehingga bila suaminya lalai menjalankan salat karena malas atau kesibukan kerja, istri bisa mengingatkannya. Sebab yang paling dekat dengan suaminya dalam ibadah dan rumah tangga adalah istri. Bukan kiai," jawab Amar. Kiai Haji Ahmad Siddiq hanya diam merenungkan jawaban Amar Mujib. Amar Mujib pun diam di samping kakak iparnya. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengikut Gus Mik bahwa setiap santri yang dekat dengan Gus Mik, seolah merasakan suatu kekuatan dan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi siapa saja, termasuk tokoh besar. Setiap berada di Tulungagung, Kiai Haji Ahmad Siddiq mencoba mencari tahu siapakah Gus Mik yang sebenarnya dari adik iparnya. Ini tentu saja sebuah proses pergolakan batin yang panjang dan berat bagi Kiai Haji Ahmad Siddiq. Di samping karena dahulunya dia sudah dikenal luas sangat memusuhi Gus Mik, juga karena harus merombak persepsinya tentang sosok wali yang selama ini dipahaminya dan diyakininya dari kitab ketika harus berhadapan dengan sosok kewalian Gus Mik. Berikutnya, mulai timbul kegalauan di hati Kiai Haji Ahmad Siddiq. Hal ini terjadi karena Gus Mik membantu menyelesaikan persoalan anaknya, meski bukan karena keinginannya. Terlebih lagi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan Kiai Haji Hamid Pasuruan, yang masih saudaranya, yang sangat menghormati dan mendukung Gus Mik, sebagaimana yang telah diceritakan di muka. Setelah beberapa hari berlalu, Kiai Haji Ahmad Siddiq kembali menemui Amar Mujib. "Amar, pertemukan aku dengan Gus Mik," kata Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Untuk apa bertemu Gus Mik?" tanya Amar curiga karena dia tidak ingin terjadi permasalahan antara Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai kakak iparnya dengan Gus Mik sebagai gurunya. "Aku hanya ingin bertanya apakah yang telah aku pahami dari kitab-kitab dan aku jalankan selama ini sudah benar," jawab Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beberapa hari kemudian, Amar bertemu Gus Mik dan menyampaikan permintaan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Gus Mik hanya diam dan tidak memberi jawaban. Kiai Haji Ahmad Siddiq yang belum mendapat kepastian, kembali meminta bantuan Amar Mujib untuk dipertemukan dengan Gus Mik. Pada masa itu, Gus Mik memang sulit ditemui dan selalu berpindah-pindah sehingga hanya orang-orang terdekat seperti Amar Mujib saja yang bisa menemui Gus Mik. Amar pun melaporkan hal itu kepada Gus Mik. Akan tetapi Gus Mik masih tetap belum memberikan jawaban. Baru pada permintaan yang ketiga, Gus Mik menyanggupi. Kebetulan Gus Mik saat itu berada di rumah Mulyadi, Jember. Tetapi Gus Mik mengancam Amar, bila undangan itu hanya untuk memperolok dirinya, Gus Mik akan membunuh Amar.
Hal ini terjadi karena pada saat itu Kiai Haji Ahmad Siddiq telah mulai membuka diri untuk mendukung perjuangan Gus Mik dan dengan menimbang potensi Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai orang penting dalam jajaran NU wilayah Jawa Timur. Apalagi, pada masa itu, Kiai Haji Mahruz Ali sebagai anggota PBNU, menentang keberadaan Gus Mik dan perjuangannya. Kiai Haji Mahruz Ali adalah ulama yang sangat kuat keras dalam memegang syariat dan kitab kuning, sedangkan Gus Mik dianggap menyimpang dari ketentuan kitab-kitab dan syariat oleh Kiai Haji Mahruz Ali. Belum lagi pembelaan Gus Mik kepada perjuangan Wahidiyah di masa lalu. Penentangan Kiai Haji Mahruz Ali terhadap Wahidiyah sedemikian kerasnya, bahkan ia membuat larangan tertulis bagi seluruh santri Lirboyo agar tak ikut mengamalkan Wahidiyah. Larangan itu masih tetap dijadikan pegangan sampai sekarang. Sebenarnya, ketidakcocokan itu bukan hanya muncul dari Kiai Haji Mahruz Ali saja. Banyak juga ulama lain yang sama dengan pemikiran Kiai Haji Mahruz Ali. Bahkan keluarga Ploso yang awalnya mendukung Gus Mik, pada akhirnya memisahkan diri dan melarang sebagian jamaahnya mengamalkan Wahidiyah. Jadi, perseteruan, lebih tepatnya kesalahpahaman antara Kiai Haji Mahruz Ali dengan Gus Mik ini, di samping persoalan syariat yang secara kasat mata Gus Mik memang tidak menerapkannya, juga bisa jadi lantaran Kiai Haji Mahruz Ali belum tahu bahwa Gus Mik telah berpisah dengan Wahidiyah karena Gus Mik belum menyatakan secara terbuka. Meskipun demikian, beberapa putra Lirboyo telah akrab dengan Gus Mik, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Keterbukaan Kiai Haji Ahmad Siddiq ini membuat Gus Mik tidak menyia-nyiakan kesempatan sehingga Gus Mik memfokuskan konsentrasinya untuk berdakwah di Jember dan sekitarnya. Ada sebuah rencana besar yang disusun Gus Mik pada Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk mendukung kesuksesan dakwahnya sehubungan dengan keluarganya dan NU karena Gus Mik sama sekali tidak mungkin untuk bermain di dalam NU disebabkan ia bukan bagian dari jajaran pengurus NU. Gus Mik juga memilih untuk tidak terlibat dalam hiruk-pikuknya para ulama NU, terutama dalam hal politik. Gus Mik diantar oleh Amar, akhirnya menemui Kiai Haji Ahmad Siddiq. Setelah berbasa-basi keduanya terlibat pembicaraan empat mata yang sangat serius selama hampir 7 jam. Sementara Amar menunggu di luar karena sungkan dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq, walaupun kakak iparnya, tetapi Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah ulama besar. Di luar kamar, Amar gelisah menunggu. Hatinya berdebar-debar penuh kecemasan terhadap apa yang akan terjadi antara Gus Mik dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kemudian, Gus Mik keluar dari ruangan dengan bintik-binteka keringat di wajahnya, lalu mengajak Amar kembali ke rumah Mulyadi. Selang beberapa bulan, Kiai Haji Ahmad Siddiq kembali menemui Amar Mujib di Tulungagung. "Mar, pertemukan aku dengan Gus Mik," kata Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Mau apa lagi, Mas? Bukankah dulu sudah bertemu?" tanya Amar. "Ibarat aku berada di puncak gunung, aku ingin memastikan, bila Gus Mik diibaratkan telaga itu dalam, aku hendak terjun ke dalamnya. Bila ternyata dangkal, aku tidak mau mati bunuh diri," jawab Kiai Haji Ahmad Siddiq. Akhirnya, Amar kembali melaporkan hal itu kepada Gus Mik. Semenjak saat itu, Gus Mik menjadi semakin akrab dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq sering menemui Gus Mik tanpa melalui perantaraan Amar Mujib lagi. Perlu diketahui bahwa sejak 1968, antara Gus Mik dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq telah mulai terlibat pembicaraan serius mengenai NU kembali ke Hitah 1926. Baru pada 1984, pemikiran tersebut diterima oleh NU dalam muktamar di Situbondo.
Gus Mik juga pernah mengajak Kiai Haji Ahmad Sidik ziarah ke makam Gunung Pring. Sampai di lokasi makam, Gus Mik memberikan amalan bacaan agar dibaca Kiai Haji Ahmad Sidik saat ziarah, lalu Gus Mik pergi entah kemana. Kiai Haji Ahmad Sidik yang saat itu belum begitu percaya akan kelebihan Gus Mik, terutama dalam hubungannya dengan para wali, lalu membaca bacaan itu. Kiai Haji Ahmad Sidik menjadi gemetar karena yang terlihat di matanya, semua makam itu terbuka dan penghuni makam itu keluar, berbaju putih melayang ke angkasa. Sementara di angkasa telah menunggu Pangeran Diponegoro yang naik kuda lengkap dengan kerisnya, diiringi beberapa wali songo. Rombongan itu kemudian beriringan melesat ke arah timur. Setelah rombongan itu tak terlihat, Kiai Haji Ahmad Sidik tergagap dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Sementara suasana makam sangat sepi. Beberapa saat kemudian Gus Mik datang, sebelum Kiai Haji Ahmad Sidik yang kebingungan menyampaikan apa yang baru saja dilihatnya. Gus Mik berkata, "Benar, Kiai, rombongan Pangeran Diponegoro dan Wali Songo itu akan menghadiri sidang para wali di Ampel." Sebenarnya, masih banyak cerita mengenai kedekatan Gus Mik dengan beberapa tokoh besar yang lain. Misalnya, Gus Mik dengan keluarga Kiai Haji Ashari. Suatu hari, Gus Mik mengajak Mulyadi, yang punya Fiat, bersama Sunyoto ke Lempuyangan, Yogyakarta, untuk menghadiri Hail Kiai Haji Ashari yang ke-8. Tiba di Lempuyangan, Kiai Haji Hamid Kajoran telah menyambutnya di depan pintu. Kemudian mereka bersama masuk ke ruang tamu. Tiba-tiba, Nyai Ashari muncul dari dalam, bersalaman dengan Gus Mik dan minta doa darinya. Gus Mik yang telah menganggap Nyai Ashari sebagai ibunya yang ketiga setelah Nyai Rodiah dan Nyai Mujib, hanya mengiyakan saja. Gus Mik, 15 hari sebelum wafatnya Nyai Ashari, ibu dari Kiai Haji Daldiri, telah datang ke Lempuyangan. Kepada Muhyiddin dan Ambar putri Nyai Ashari, Gus Mik memberikan secarik kertas bertuliskan Khadijah binti Muhyiddin dan Hadi bin Ismail sambil berkata, "Ini, aku terakhir kali sowan Bu Nyai." Semua keluarga Lempuyangan bertanya-tanya tentang maksud Gus Mik, apakah Gus Mik tidak akan datang lagi ke Lempuyangan atau ada maksud lain. Nyai Ashari, yang oleh Gus Mik telah dianggap sebagai ibunya yang ketiga setelah ibunya sendiri dan Nyai Mujib, ternyata 15 hari kemudian wafat. Dan, Khadijah binti Muhyiddin berpuluh tahun kemudian benar-benar menikah dengan Hadi bin Ismail. Pada 1980, Gus Mik kembali melanjutkan safarinya. Dari Jember bersama jamaah berangkat ke Yogyakarta. Tiba di Klaten, Gus Mik mengajak mampir ke Kiai Haji Mansur, Popongan, Klaten. Saat jamaah sowan dan ziarah, Gus Mik jalan-jalan entah kemana. Setelah jamaah berwudu dan berkumpul di makam, tiba-tiba Gus Mik muncul di belakang, berjalan sambil memimpin tawasulan Al-Fatihah. Dari Popongan, Gus Mik mengajak ke makam Kiai Haji Abdurrahman bin Hashim, Krapyak. Di rumah Kiai Haji Abdurrahman bin Sim, Bah Benu, yang menyambut adalah putranya yang telah lama tidak bertemu Gus Mik sejak Gus Mik masih berambut panjang. Keduanya berpelukan. Setelah itu ziarah ke makam Kiai Haji Abdurrahman. Di pinggir sungai, Gus Mik berkata kepada Sunyoto dan Jupri, Bah Benu itu memang tidak mau makamnya dirawat. Pernah salah seorang santrinya yang sukses datang membawa kayu dan genting tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan keluarga Mbah Benu. Dari pagi hingga asyar, bangunan itu akhirnya jadi, tetapi waktu subuh bangunan itu sudah berada di tengah sungai. Akhirnya, oleh keluarganya diberitahu bahwa Mbah Benu tak berkenan. Demikianlah ajaran kemiskinan yang diambil Gus Mik dari Kiai Haji
Abdurrahman untuk jamaahnya yang saat itu kebanyakan pegawai pemerintah. Ketertundukan binatang. Ketika Gusmik baru mulai bisa merangkak, saat itu ibunya membawa ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar dan panen kelapa. Bayi itu ditinggalkan sendirian di sisi kebun. Tiba-tiba dari semak belukar muncul seekor harimau. Spontan sang ibu berlari menjauh dan lupa bahwa bayinya tertinggal. Begitu sadar, sang ibu kemudian berlari mencari anaknya. Tetapi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ibunya melihat harimau itu duduk terpaku di depan sang bayi sambil menjilati kuku-kukunya seolah menjaga sang bayi. Peristiwa ketertundukan binatang ini kemudian berlanjut hingga Gusmik dewasa. Di antara kejadian itu adalah misteri ikan dan burung raksasa. Gusmik yang sangat senang bermain di tepi sungai berantas dan menonton orang yang sedang memancing. Pada saat banjir besar Gusmik tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air. Sampai beberapa jam, santri yang ditugaskan menjaga Gusmik, mencari di sepanjang pinggiran sungai dengan harapan Gusmik akan tersangkut atau bisa berenang ke daratan. Tetapi, Gusmik justru muncul di tengah sungai, berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki karena Gusmik berdiri di atas punggung seekor ikan yang sangat besar, yang menurut Gusmik adalah piaraan gurunya. Pernah suatu hari, ketika ikut memancing, kail Gusmik dimakan ikan yang sangat besar. Saking kuatnya tenaga ikan itu, Gusmik tercebur ke sungai dan tenggelam. Pengasuhnya menjadi kalang kabut karena tak ada orang yang bisa menolong. Hari masih pagi sehingga masih sepi dari orang-orang yang memancing. Hilir mudik pengasuhnya itu mencari Gusmik di pinggir sungai dengan harapan Gusmik dapat timbul kembali dan tersangkut. Tetapi, setelah hampir 2 jam tubuh Gusmik belum juga terlihat, membuat pengasuh itu putus asa dan menyerah. Karena ketakutan mendapat murka dari Kiai Haji Jazuli dan Ibu Nyai Rodshiah, akhirnya pengasuh itu kembali ke pondok, membereskan semua bajunya ke dalam tas dan pulang tanpa pamit. Dalam cerita yang disampaikan Gusmik kepada pengikutnya, ternyata Gusmik bertemu gurunya. Ikan tersebut adalah piaraan gurunya, yang memberitahu bahwa Gusmik dipanggil gurunya. Akhirnya, ikan itu membawa Gusmik menghadap gurunya yaitu Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gusmik hanya berlangsung selama 5 menit. Tetapi, kenyataannya Gusmik naik ke daratan dan kembali ke pondok sudah pukul 4 sore, beberapa bulan kemudian, setelah mengetahui bahwa Gusmik tidak apa-apa, akhirnya kembali ke pondok. Pada suatu malam di Ploso, Gusmik mengajak Afifuddin untuk menemaninya memancing di sungai timur Pondok Al-Falah. Kali ini, Gusmik tidak membawa pancing, tetapi membawa cundik. Setelah beberapa lama menunggu, hujan mulai turun dan semakin lama semakin deras. Tetapi, Gusmik tetap bertahan menunggu cundiknya beroleh ikan meski air sungai berantas telah meluap. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Gusmik berdiri memegangi gagang cundik dan berusaha menariknya ke atas. Akan tetapi, Gusmik terseret masuk ke dalam sungai. Afifuddin spontan terjun ke sungai untuk menolong Gusmik. Oleh Afifuddin, sambil berenang, Gusmik ditarik ke arah kumpulan pohon bambu yang roboh karena longsor. Setelah Gusmik berpegangan pada bambu itu, Afifuddin naik ke daratan untuk kemudian membantu Gusmik naik ke daratan. Sesampainya di darat, Gusmik berkata, "Viv, ini kamu yang terakhir kali menemaniku memancing. Kamu telah 7 kali menemaniku dan kamu telah bertemu dengan guruku." Afifuddin hanya diam saja. Keduanya lalu kembali ke pondok dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Gusmik wafat. Tepat tanggal 5 Juni tahun 1993 Gusmik menghembuskan napasnya yang terakhir di Rumah Sakit Budi Mulya Surabaya, sekarang Siloam.
Kiai yang nyeleneh dan unik akhirnya meninggalkan dunia dan menuju kehidupan yang lebih abadi dan bertemu dengan Tuhannya yang selama ini beliau rindukan. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kesalahan-kesalahan beliau juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.